Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita semuanya kenikmatan yang sangat banyak yang tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kita berkumpul bersama saudara-saudara sesama mukmin di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang mesti kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Dan sebelum kajian ini dimulai, saya mohon maaf tadi datang terlambat. Tadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Awalnya saya tadi dari arah sana, dari arah Bandung dari saya. Dan semestinya malam ini saya nggak bisa ngisi kajian karena ada undangan daurah di Kota Malang yang semestinya saya berangkat dari sore. Karena nggak ada satu dua hal yang mungkin nggak jadi berangkat tadi, berangkatnya insya Allah besok. Jadi mohon maaf terlambatnya cukup panjang, dan mohon maafnya nggak panjang-panjang ya, waktunya tambah habis lagi nanti. Ya, dan karena ini dadakan, saya tidak akan lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid karena tidak mungkin buka kitabnya tadi habis asar langsung diajarkan hari ini, itu kayaknya sulit banget ya. Maka insya Allah saya akan sampaikan kajian tematis. Yang kajian ini sebenarnya sudah saya jadikan sebagai khutbah pada Jumat yang lalu, 2 Jumat yang lalu. Tapi khutbahnya di sana. Jadi kalau disampaikan di sini insya Allah belum ada yang dengar. Karena nggak ada yang sholat Jumat di sana, insya Allah. Ya, pembahasan ini insya Allah tetap berkaitan dengan akidah dan pentingnya akidah. Dan ini akan saya sampaikan dalam bentuk kisah yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW dan terjadi pada salah seorang sighorus sahabah. Ya, sighorus sahabah itu sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW ketika mereka masih muda. Dan sahabat ini yang bertemu dengan Nabi SAW ini umurnya saat itu masih anak-anak menuju remaja, jadi masih kecil ya, masih ini sekali. Namanya adalah Umair ibnu Sa'ad. Ya, namanya Umair ibnu Sa'ad. Ya, beliau adalah seorang remaja yang beliau rajin menghadiri majlisnya Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya, mendengarkan khutbah beliau, mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ya. Maka sahabat ini yang masih remaja ini beliau tumbuh dipenuhi dengan ilmu dan hikmah dan iman. Ya. Sehingga pengaruh seringnya beliau hadir di majlis Nabi SAW itu nampak dalam kehidupannya sehari-hari, nampak di dalam sikapnya. Ya.
Suatu ketika Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, termasuk di dalamnya kepada Umair ibnu Sa'ad ini, tentang dahsyatnya neraka, tentang dahsyatnya neraka. Maka setelah selesai majlis Nabi SAW, beliau pulang dan bertemu dengan pamannya, bertemu dengan pamannya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan adalah suami dari ibunya, jadi ayah tirinya, dan pamannya ini atau ayah tirinya ini adalah seorang syekh kabir, seorang yang sudah sepuh dan usianya itu sudah menjelang 60 tahun. Akan tetapi orang ini terdapat kemunafikan di dalam hatinya. Maka Umair ibnu Sa'ad itu berkata kepada pamannya, saya sampaikan riwayat di sini dalam kitab Durrul Mansur, Al-Imam As-Suyuti, beliau menyebutnya sebagai pamannya. Ya ammah, wahai pamanku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna 'anis sa'ah hatta ka'anni araha ra'yal 'ain. Wahai pamanku, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hari kiamat, menceritakan tentang hari kiamat, sampai seakan-akan aku melihatnya dengan pandangan mata kepalaku sendiri. Seakan aku melihat dengan pandangan mataku. Pamannya ini bernama Julas ibnu Su'aid, Julas ibnu Su'aid. Faqala al-Julas ibnu Su'aid wa huwa ammuhu, dan dia adalah pamannya, ya Umair, wallahi in kana Muhammadun shadiqan fa nahnu syarrun minal hamir. Wahai Umair, demi Allah, seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka kami lebih buruk, lebih bodoh daripada keledai kami. Menampakkan kemunafikannya. Maka Umair bin Sa'ad ini beliau berubah wajahnya, marah, bergetar badannya, saking kagetnya dengar perkataan pamannya. Maka dia mengatakan, ya ammi, wallahi innaka kunta min ahabban nasi ilayya ila qalbi. Wahai pamanku, demi Allah, sesungguhnya engkau dahulu termasuk orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai dalam hatiku. Wallahi laqad asbahtal ana abghadhum ila qalbi jami'an. Demi Allah, pada hari ini engkau telah menjadi seorang yang paling aku benci dalam hatiku dari seluruh manusia. Ya ammi ana baina thnataini. Wahai pamanku, sesungguhnya aku berada di antara dua pilihan. Imma an akhuna Allah wa rasulah fala ukhbiru rasulah alaihi salatu wassalam bima qulta. Ini pilihan pertama nih. Bisa jadi aku tidak melaporkan, aku mengkhianati Allah dan Rasulnya, sehingga aku tidak mengabarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam terhadap apa yang engkau ucapkan. Atau aku kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yakun ma yakun, dan terjadilah apa yang akan terjadi. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang dikatakan oleh Julas ibnu Su'aid ini tentu kita sepakati bahwa ini adalah sebuah kalimat kekufuran karena mengingkari apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sa'ad ini, maka Su'aid ini merasa aman karena yang bilangnya masih anak kecil. Maka Julas berkata, anta tiflun ghurrun la yusaddiqukan nas. Engkau ini masih anak kecil, belum balik, belum dikhitan. Manusia tidak akan mendengarkan ucapanmu, manusia tidak akan membenarkanmu. Fakul ma syi'ta, katakanlah apa yang ingin engkau katakan. Maka Umair pun pergi dan duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, ya Rasulullah,
Al-Julas ibnu Suwaid khanallaha wa rasulah wa huwa ammi wa qad tabarra'tu ila Allah thumma ilayka minhu. Ya. Umair berkata, wahai Rasulullah, Julas bin Suwaid, dan dia adalah pamanku, dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan aku telah berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada engkau darinya. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madza qala, apa yang dikatakan oleh Julas? Qala Umair, ya, Umair berkata, qala, sesungguhnya Suwaid itu berkata, Julas bin Suwaid berkata, law kana Muhammadun shadiqan la nahnu syarrun minal hamir. Kalau seandainya Muhammad itu jujur benar, maka sungguh kami lebih buruk daripada keledai. Mendengar laporan ini, maka Nabi SAW ya, mengumpulkan para sahabatnya, ya, lalu bermusyawarah kepada mereka tentang perkara ini. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, hadza tiflun shaghir, wahai Rasulullah, ini anak masih kecil, ya, jangan engkau benarkan dia, ya. Sesungguhnya dia belum ngerti apa yang dia ucapkan. Sedangkan Julas bin Suwaid, dia adalah seorang syekh kabir, seorang yang sudah sepuh. Dia sholat bersama kami, ya. Dia adalah seorang yang berakal, seorang yang cerdas. Fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun terdiam. Walam yusaddiq hadzal gulam, dan beliau pun tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh anak ini, tetapi juga tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka Umair bin Sa'ad ini pun merasa bersedih, laporannya tidak diterima, ya. Padahal dia berkata jujur, ya. Maka ya, menangis beliau. Kemudian beliau, ya, menengok ke langit, lalu berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Lalu beliau berkata, Allahumma in kuntu shadiqan fasaddiqni wa in kuntu ya rabbi kadziban fakadzibni. Ya Allah, jika aku ini benar, maka benarkanlah aku, dan jika aku ini berdusta, ya Allah, maka dustakanlah aku. Maka dikatakan, fa wallahi ma ghadara majlisahu wa laqama minal masjid. Ya, demi Allah, tidaklah Umair bin Sa'ad ini meninggalkan majlisnya, meninggalkan tempat duduknya, dan tidaklah beliau berdiri dari masjid kecuali Jibril telah turun membenarkan perkataannya dan membawakan satu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-74, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa iya, di mana? Harus pakai kacamata. Wa sayahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, ya. Dan mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak mengucapkan perkataan kafir itu. Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka telah mengatakan kalimat kekufuran, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Maka Nabi SAW pun memanggil Julas bin Suwaid dipanggil, lalu ditanya tentang ucapannya. Maka dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak mengatakan kalimat itu. Maka Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat apapun kecuali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi, ya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat itu, dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka.
Lalu Nabi SAW mengatakan, amma anta ya Julas faqad kafarta billah. Adapun engkau wahai Julas, maka engkau telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengabarkannya langsung. Dan bertobatlah engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kelanjutan dari ayatnya, ya, fa iyyatubu yaku khairan lahum. Dan seandainya mereka bertobat, tentu itu lebih baik bagi mereka. Kemudian Nabi SAW memanggil Umair bin Sa'ad, kemudian mengatakan, marhaban billadzi sadaqahu rabbuhu min fawqi sab'i samawat. Marhaban, ini ucapan selamat datang semacam kayak begitu kepada orang yang telah dibenarkan oleh Rabb-nya dari atas 7 langit. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur juz yang ketiga halaman 463-464, dan beliau menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim, kemudian juga Abdul Razzaq dan Ibnul Munzir. Ya. Kisah ini juga disebutkan secara ringkas oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, dan juga disebutkan secara ringkas oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan demikian juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Ya. Bagaimana seorang anak kecil, ya, yang di sini dikatakan belum dikhitan, ya, tetapi memiliki keimanan yang sangat kuat. Ya. Beliau mengetahui tentang batas antara iman dan kekufuran. Ketika mendengar tentang ceramah Nabi SAW tentang hari kiamat, hadir hatinya, hadir akalnya, sehingga seakan-akan melihat kiamat itu terjadi di hadapannya. Ya. Ini kisah yang luar biasa, dan di dalamnya tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil faidahnya, kita ambil jadikan sebagai pelajaran. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, ya, bahwa kita itu harus mendidik anak-anak kita, ya, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus ajarkan kepada anak-anak kita keimanan akan hari akhir. Ya. Dan ini harus kita ajarkan meskipun mereka masih kecil, yang mungkin dalam pandangan kita mereka belum mengerti tentang perkataan, ya, mungkin baru kelas 1, kelas 2, diceritakan tentang hari kiamat mungkin gak kebayang sama mereka pada saat kita bercerita. Tapi bisa jadi 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3, 4 tahun berikutnya akan ada efek yang luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana Sa'ad bin Umar ini. Beliau sering hadir di majlis Nabi SAW, mendengarkan kisah-kisah Nabi SAW, pengabaran Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan saking ngertinya beliau tentang hari kiamat, seringnya dengar tentang penjelasan hari kiamat, maka ketika mendengar cerita itu seakan-akan terlihat, seakan-akan sudah terjadi di hadapannya. Itu tidak akan terjadi kecuali orang itu benar-benar paham secara rinci tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Kalau pada hari ini kita diceritakan tentang hari kiamat, mendengar hari kiamat, mungkin gak terlalu terbayang karena kita gak ngerti. Ya, pengetahuan kita tentang hari kiamat itu masih terlalu sedikit, sehingga kita gak bisa membayangkan bagaimana seramnya. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang ingin tahu tentang dahsyatnya hari kiamat, maka hendaknya dia membaca 3 surat dalam Al-Quran. Dan ini dalam juz Allah, yaitu surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, dan surat Al-Infitar. Ya, nanti bapak-bapak silakan baca. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat itu kayak gimana? Bagaimana langit itu terpecah sehingga dia memiliki banyak pintu. Bagaimana pecahan langit itu jatuh.
bagaimana bumi itu meledak, bagaimana laut itu meledak, dan seterusnya. Ya. Silakan nanti bisa dibaca. 3 surat ini saja. Ya. Dan ceritakan ini kepada anak-anak kita. Ya. Bapak dan Ibu rahimahullah wa iyyakum ajmain. Kalau kita lihat dari surat-surat dan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Makkah selama 13 tahun Nabi SAW berada di Makkah, maka sebagian besarnya kita dapati bercerita tentang hari kiamat. Bercerita tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada keimanan seseorang. Karena setiap orang sesungguhnya dia menyadari bahwa dia pasti akan mati, tahu itu. Setiap kita tahu itu. Dan apa yang terjadi setelah kematian itu menjadi misteri bagi kita. Maka ketika itu disampaikan secara rinci, secara jelas, itu akan menjawab berbagai macam pertanyaan dan itu akan menumbuhkan keimanan kita. Ya. Dan ini kita bisa lihat pada Sa'ad bin Umair. Ya. Melihat, mendengar cerita tentang hari kiamat. Ya. Ka'anni ra'aha ra'yal ain. Seakan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya. Ini pelajaran yang pertama ya. Jadi jangan sungkan ya, ceritakan kepada anak-anak kita, bacakan pada mereka kisah-kisah hari kiamat. Ya. Tapi sebelumnya tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu baca dulu ya. Nah, masalahnya pernah baca belum? Masalahnya pernah baca belum? Nah, ini jadi masalah ini ya. Ada buku bagus ini, bukan saya yang menerjemahkan, bukan saya yang menerbitnya, bukan saya yang jualannya, dan saya nggak jualan bukunya, jadi jangan beli sama saya. Ya. Silakan beli. Ada buku paket murahnya. Itu harganya kurang lebih 162.000, 3 buku. Ya, buku pertama tentang kehidupan setelah kematian, kemudian cerita tentang dahsyatnya hari kiamat, dan yang ketiga tentang surga dan neraka. Baca, kemudian bacakan. Ya. Kalau mau tidur bacain ke istri, nggak apa-apa, di kamar berdua sesekali ya kan? Hah? Nggak punya? Ini saya yakin ada yang punya anak gadis nih, siap. Insya Allah. Ya, jangan biarkan dia sendirian. Antum yang mau mulai ya. Yang kedua ya, pelajaran yang kedua ya. Oh, sudah Isya. Ini ada Isya atau 5 menit lagi Isya? Hah? Ada Isya ya. Laksanakan terlebih dahulu ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ya. Faedah yang kedua ya. Pelajaran yang kedua adalah tablighul hadir al-ghaiba di majlisil ilm. Ya. Seorang yang hadir di satu majlis ilmu itu semestinya menyampaikan kepada yang tidak hadir dari keluarganya, dari faedah-faedah atau ilmu yang telah dia dapatkan di majlis ilmu. Ya, ini faedah yang kedua. Ya. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh tadi Umair bin Sa'ad. Ketika pulang dari majlisnya Rasul SAW mendapatkan ilmu, maka hal itu beliau sampaikan kepada ayahnya. Ya, dan ini masya Allah ya, anak kecil menyampaikan kepada ayah tirinya atau kepada pamannya. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan pamannya. Dan ini sesungguhnya adalah kebiasaan para sahabat Nabi SAW, di mana para sahabat Nabi SAW dahulu itu terbiasa seperti itu. Ya, orang-orang muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar. Dan mereka sama seperti kita memiliki aktivitas-aktivitas, yang petani, yang pedagang-pedagang dan seterusnya. Ya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau dipersaudarakan dengan seorang dari Ansar yang bernama Aus bin Aus bin Khali al-Ansari dari Bani Umayyah bin Zaid ya. Dan beliau adalah penduduk asli kota Madinah.
Ini dipersaudarakan oleh Rasul SAW. Ya, sehingga mereka bertetangga. Ya. Beliau mengatakan kuntu ana wajarin li minal ansar wa huwa Aus ibnu Khali al-Ansari wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yanzilu yawman wa anzilu yawman. Ya. Kata beliau, sesungguhnya aku dan seorang tetanggaku dari orang Ansar, beliau adalah Aus bin Khali al-Ansari, ya, dan kami terbiasa bergantian, ya, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Beliau turun satu hari menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku turun pula satu hari, bergantian mereka. Ya. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Ya. Apabila aku datang ke kota, ya, beliau tinggalnya di pinggiran kota Madinah, maka aku membawakan kepada beliau berita-berita yang terjadi pada hari itu dari wahyu atau yang lainnya. Maksudnya dari wahyu atau apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Dan apabila beliau yang punya giliran untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun melakukan hal yang sama. Ya. Dengan cara seperti inilah ilmu itu tersebar. Ya. Para sahabat dulu begitu. Ya. Sehari ketemu Rasul, apa yang didapat disampaikan. Memang punya janjian. Ya. Nah, ini Masya Allah, ini budaya yang bagus sekali. Dan apa namanya, mungkin ini yang perlu kita tumbuhkan dalam keluarga kita. Ya, kalau bapaknya yang hadir, sampaikan mungkin sebagian faedahnya. Ustaz nggak hafal, Ustaz, ya catat. Kalau nggak hafal, ya catat. Ya, kita bukan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari yang sambil tidur pun hafal semua hadis yang didengarkan. Nah, catat faedahnya, sampaikan kepada yang di rumah. Dengan cara seperti ini ilmu itu akan yastakhir, ilmu itu akan meletak di dalam hati dengan murojaah, disampaikan apa yang sudah jadi faedahnya. Kalau misalnya datang suami istri, ya ngobrol saja tentang tadi apa yang disampaikan, bisa jadi saling melengkapi. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dengan teman-temannya. Selesai itu mereka saling mengkoreksi catatan hadis mereka, ya, saling mengkoreksi. Dan wah Ustaz, udah sama-sama hadir masa ngobrol lagi? Kita kan khawatir. Ini bapak-bapak nonton bola bareng, itu ngobrol bola tetap aja seru. Betul enggak, Pak? Nonton bola bareng ini, nonton bola satu meja duduk sebelahan, bolanya selesai masih ngobrol bola juga tentang tadi yang sama-sama dilihat. Seru enggak? Seru aja, enggak apa-apa, ya, ngobrol aja, ya. Dan ini bagus, ya. Dalam hadis yang menceritakan tentang 70.000 golongan, 70.000 dari kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi SAW memutus pembicaraannya, ya kan? Tidak menyebutkan tentang ciri-ciri 70.000 orang ini seperti apa, ya, siapa mereka, amalnya apa, dan seterusnya nggak dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Bubar enggak mereka? Enggak. Dikatakannya fakhadhan nas, maka manusia pun berbicara panjang. Khawdhu itu ngobrolnya panjang, ya. Membicarakan tentang apa? Ini 70.000 ini yang masuk surga ini amal apa sih yang dilakukan sih? Jangan berdiskusi, mungkin mereka begini, mungkin mereka begitu, mungkin mereka ini dan itu. Ketika Rasul SAW datang kepada mereka dan Rasul bertanya, apa yang kalian bicarakan? Maka mereka mengabarkan kepada Rasul, membicarakan tentang 70.000 yang tadi, wahai Rasulullah. Ya. Mungkin mereka ini begini, mungkin mereka begitu, mungkin mereka begini dan seterusnya. Ini kebiasaan membicarakan ilmu. Ya. Kita ini nggak bisa hidup tanpa ngomong, ya nggak? Kita nggak bisa hidup tanpa ngomong. Tinggal kita mau ngomong apa. Ya. Kalau di rumah itu hampir tidak mungkin mengadakan kajian. Ya. Hatta istrinya ustadz. Ini yang ibu-ibu yang punya anak gadis jangan ngehayalin nanti tiap hari bikin kajian di rumah, nggak ada, nggak jadi mau bikin kajian di rumah itu, nggak pernah jadi. Ya, saya sama kayak gitu, bikin kajian nggak jadi. Terus gimana ngajarin istrinya? Ngajarin istrinya
Ya, jadi di situ ngobrol dengan apa yang dibutuhkan dari kehidupan sehari-hari, kejadian dan seterusnya. Kalau ngajarin tafsir di rumah, insya Allah nggak jadi. Iya, ini saya, wallahu alam kalau ustaz yang lainnya ya. Ya, itu poin yang ke berapa? Jadi malu saya ini. Ya, poin yang kedua, poin yang ketiga ya. Ini mungkin saya lewatin, tidak seluruhnya saya sampaikan ya, karena waktunya terbatas. Ya, ini yang poin yang ketiga yang saya sampaikan adalah tentang bahayanya kemunafikan. Ya, tentang bahayanya kemunafikan, tentang pembatas antara keimanan dengan kekafiran itu kadang-kadang hanya satu kalimat. Ya. Pembatas antara keimanan dengan kekafiran itu terkadang hanya satu perbuatan. Pembatas antara keimanan dan kekafiran kadang-kadang hanya satu buah keyakinan saja. Ya. Hanya ini saja. Pembatasnya itu begitu tipis. Ya, begitu tipis. Maka kita harus benar-benar berhati-hati dan kita itu harus benar-benar mengenal batas-batas keimanan. Pembatal-pembatal keimanan itu harus benar-benar ngerti. Baik yang berupa ucapan, yang berupa perbuatan atau berupa keyakinan. Itu harus tahu. Ya. Kalau enggak, kita khawatirnya terjerumus ke dalam salah satu dari pembatal keimanan itu sedangkan kita tidak tahu. Merasa masih berada di atas keimanan padahal sudah dicoret. Sudah tidak masuk dalam daftar. Dan kita tidak tahu. Ini musibah besar. Ya. Seperti yang terjadi pada tadi Julius bin Suwaid, dan akhirnya beliau bertobat ya. Beliau bertobat dan wa hasuna islamuhu, dan keislamannya menjadi baik. Apa yang menyebabkan dikafirkan? Apa yang menyebabkan turun satu firman Allah Subhanahu wa taala? Hanya satu perkataan saja. Kalau seandainya Muhammad itu benar, kami lebih bodoh daripada keledai. Turun satu ayat yang mengatakan tentang kekafirannya, satu kalimat saja. Ya, tentang satu kalimat. Dan ini juga yang terjadi kepada orang-orang di Masjid Bani Hanifah. Ya. Orang-orang Bani Hanifah itu mereka dulu beriman akan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Lalu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat. Sebagian besarnya tidak mau tobat, tetap berada di atas kekafirannya, lalu mereka terbunuh dalam peperangan perang Yamamah. Sebagian dari mereka bertobat ya, dan bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Lalu mereka minta izin untuk membuat sebuah masjid tersendiri, dan masjid ini disebut dengan Masjid Bani Hanifah. Mereka berkumpul di sana, mereka beribadah di sana, dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Hingga suatu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang melewati masjid mereka dan mendengar percakapan di antara mereka. Satu kalimat yang seakan-akan kalimat itu membenarkan bahwa Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang nabi. Satu kalimat saja. Ini didengar. Lalu disampaikan kepada Amirul Mukminin. Ya, disampaikan kepada Amirul Mukminin. Kemudian para pembesar sahabat itu bermusyawarah. Dan apa keputusannya? Mereka semuanya dihukum mati dengan sebab kekafiran. Hanya dengan sebab satu kalimat yang seakan-akan kalimat itu membenarkan bahwa Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang nabi. Sudah selesai. Dihukum bunuh karena dia agak murtad dari agama. Ya. Ini bayangkan seorang anak kecil Sa'ad bin Umair yang saat itu umurnya berapa? Tiflun saghir. Belum juga dikhitan. Ya, mungkin umurnya masih 5, 6, 7 tahun. Usia segitu sudah tahu tentang pembatal kekafiran. Sudah tahu. Kalimat yang kayak gini nih kufur nih. Ya. Luar biasa. Lah kita malah nggak tahu. Ya, kita harus belajar. Ya, di antara perkara penting yang harus kita pelajari selain tauhid itu adalah syirik. Selain iman itu adalah
kekufuran. Karena kalau kita tidak tahu kekufuran, nggak tahu kesyirikan, ya terjerumus ke dalamnya. Itu pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan kekufuran di dalam Al-Qur'an. Menyebutkan tentang sifat-sifat kemunafikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Banyak, bahkan ada surat tersendiri yang menyebutkan tentang sifat-sifat mereka. Surat Al-Munafikun, surat At-Taubah. Itu ditujukan tuh tentang perbuatan-perbuatan kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Kita tinggal pelajari saja, ada nggak sifat yang kayak gitu ada di dalam diri kita. Kita nggak usah menghukumin orang, ya perlu ya. Diri kita aja dulu. Diri kita dulu. Lihat nih. Jangan sampai perkara-perkara yang seperti itu ada pada diri kita. Karena ini adalah perkara yang besar. Ya. Dan dengan kita mengetahui iman yang benar itu seperti apa, kekufuran itu seperti apa, maka orang itu akan memiliki pendirian yang kokoh. Ya. Orang itu akan memiliki sikap yang tegas, yang jelas. Ya. Dia tidak ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Ya. Sa'ad bin Umar masih kecil, tapi begitu mendengar ungkapan kekafiran yang dikatakan oleh pamannya sendiri, apa yang beliau katakan? Dahulu engkau adalah orang yang paling aku cintai, sekarang engkau adalah orang yang aku benci, sampai kamu taubat. Sikap yang kayak begini ini buah dari keimanan. Buah dari keimanan yang kokoh. Kalau keimanannya tidak kokoh, gak akan punya sikap yang seperti ini. Padahal sikap seperti ini adalah sikap yang dituntut. Ya. Sikap yang dituntut. Orang punya pendirian itu dituntut. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim bagi kalian, bagi kita. Apa itu? Ya, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Apa itu? Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir kepada kalian dan kami kafir terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah saja. Sampai kalian tinggalkan kesyirikan itu, sampai kalian tinggalkan kekafiran itu, kami berlepas diri dari kalian. Saat tadi pamannya sendiri, sementara dia masih kecil, dia butuh sama pamannya. Dia butuh. Atau kalau ayah tirinya, dia butuh sama ayah tirinya. Dia tinggal bersama ayah tirinya. Tapi sikapnya jelas. Berlepas diri. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an beberapa kalimat ya. Fa in tawallu, kalau kalian berpaling dari seruan untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa yang dikatakan? Fashhadu bi anna muslimun. Maka saksikan dengan kalian, kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang yang berserah diri, menunjukkan sikap, punya pendirian yang tegas, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Buah keimanan. Ya. Dan sekali lagi, keimanan ini tidak akan terbangun kecuali kita membangunnya dengan ilmu, dengan belajar, ya. Menghadiri majelis ilmu. Jangan cukupkan dengan majelis ilmu saja, baca buku. Kalau ada yang tidak paham, banyak ustaz yang bisa tanya. Tidak paham dalam sebuah kalimat, dalam sebuah apa, bisa tanya. Nggak ketemu ustaznya, langsung nanya sekarang pakai WA, ya, nanya pakai konsultasi syariah ya, bisa nanya pakai email, bisa pakai WhatsApp, bisa, sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan yang cukup. Saya pernah mendengar ucapan dari Ustaz Abu Haidar
hafizahullah ta'ala, dia mengatakan hampir-hampir pada masa ini tidak ada sedikit pun alasan bagi kaum muslimin untuk bodoh terhadap agamanya. Tidak ada alasan. Kalau kita terjerumus dalam kesalahan dengan sebab alasan tidak tahu, itu sekarang itu sudah hampir nggak punya alasan. Kalau dulu mungkin orang harus jalan sebulan, orang harus jalan seminggu, orang harus jalan sehari, ketemu ustadznya, ketemu kiainya, ketemu syekhnya sebulan sekali, belum tentu ketemu. Wajar kalau dia. Kalau sekarang, saya yakin semuanya pegang HP, dan saya yakin semuanya punya kuota. Ya, kuotanya sekarang lebih penting daripada beras. Iya, katanya sekarang kalau mau ngelamar wanita itu harus punya berapa? Gak berani jawab dia. Salah satunya kuota sama ShopeePay katanya. Iya. Sampai gak punya alasan lagi. Kita bisa akses kemana-mana. Iya. Kita bisa akses kemana-mana. Saya pernah mendapatkan sebuah permasalahan dan nggak ngerti jawabannya seperti apa. Disampaikan di diskusi di grup, pada nggak tahu juga. Akhirnya meskipun rada berat hati, akhirnya nanya, nge-WA kepada salah seorang masyayikh yang di Yordan. Saya tanya, selesai ngetik, saya kirim. Nggak nyampe 5 menit dapat jawabannya. Nggak nyampe 5 menit dapat jawabannya. Lengkap fatwanya, Masya Allah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka manfaatkan sebaik-baiknya teknologi ini untuk menambahkan keimanan. Ya, bukan justru untuk mengurangi kualitas keimanan kita, karena kemaksiatannya banyak sekali di sini. Allah Ta'ala alam. Tidak ada pertanyaan, insyaallah sudah 7:30. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.